Guru dan pegawai MTS Negeri 4 Klaten studi tiru ke MTS Negeri 1 Kota Malang. Liputan selengkapnya berikut ini. Guru dan pegawai MTS Negeri 4 Klaten mengadakan studi tiru ke MTS Negeri 1 Kota Malang. Kegiatan yang dilaksanakan pada 1 November 2023 ini salah satu tujuannya adalah untuk pengembangan madrasah. Kegiatan dilaksanakan di aula madrasah secara sederhana. Selain kepala madrasah, guru, dan pegawai, hadir dalam rombongan adalah komite madrasah. Komite madrasah sangat berperan dalam pengembangan madrasah, sehingga ikut dalam kegiatan ini. Rombongan berangkat dari MTS Negeri 4 Klaten pukul 6.30 WIB. Kegiatan di MTS Negeri 1 Kota Malang dimulai pada pukul 13. Rombongan disambut oleh Kepala MTS Negeri 1 Kota Malang, Wakil Kepala Bidang Humas, Kurikulum, dan beberapa guru. Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Kepala MTS Negeri 4 Klaten Umi Muslihah SAG MPD. Kami di sini membawa ini semua wakaman kami ajak. Waka, kemudian juga timnya, dan kemudian dari komite madrasah, di mana tujuan kami selain mendampingi anak-anak kami melaksanakan kegiatan studi wisata yang merupakan program dari madrasah kami. Ibu bapak yang kami bawa semuanya ini adalah yang pertama tujuannya untuk silaturahmi, sehingga apa yang nanti kami dapatkan di sini kami lihat insya Allah bisa kami wujudkan, kami laksanakan nanti di madrasah kami. Yang kedua kalinya kami beserta rombongan itu datang ke MTS 1 Kota Malang ngangsu tahu. Jadi kami ingin tahu berkaitan dengan manajemen yang berada di MTS 1 Kota Malang. Kami beserta rombongan jika dalam kami sampai di MTS Kota Malang, baik dalam sikap, tutur kata, tingkah laku kami ketika berada di sini, dan mungkin nanti anak-anak kami ada yang berkeliling untuk melihat situasi madrasah, mungkin ada kekurangan kesalahan, kami mohon maaf. Yang jelas kami ingin tahu MTS Negeri 1 itu seperti apa, karena kami juga masih terngiang-ngiang dan masih bingung itu karakter anak-anaknya karakter yang luar biasa. Sambutan dari Kepala MTS Negeri 1 Kota Malang Dr. Randa Hajah Erni Komaria Rida MPD. Alhamdulillah hari ini cuacanya seger Bu, tempat Malang, ya. Agak-agak mendung. Tapi karena memang Malang tidak sedingin yang dulu. Kita semua diberikan sehat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan dari Klaten ke Malang dalam rangka studi pariwisata dan sekaligus yang menyebabkan dari 1 Kota Malang di pagi ini lancar, di pagi ini sehat semuanya. Mungkin nanti kembali lagi ke Klaten juga paling lancar, sehat, madrasah sampai masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di MTS Negeri 1 Kota Malang. Ini adalah yang melanjutkan kepemimpinan yang ada di MTS Negeri 1 Kota Malang, dan teman-teman di sini semua yang bekerja luar biasa sehingga MTS Negeri 1 Kota Malang meraih prestasi yang sangat luar biasa. Itu juga karena pendidik dan tenaga pendidikannya yang sudah luar biasa bekerja mendampingi anak-anak. Selama ini kami yang ada di MTS 1 belum pernah keluar. Mau keluar tamunya datang, mau keluar tamunya datang, dan terus dalam 1 bulan 6, 7 tamunya Jumat ya dari Tasikmalaya, kemudian nanti dari Bogor. Jadi terus untuk alhamdulillah banyak ilmu, banyak pengalaman. Jadi kita bisa sharing antara madrasah, saling berbagi antara madrasah sehingga sama-sama berjuang madrasah ini di daerah masing-masing. Dan saya banyak tadi mendengar dari Bu Umi, MTS Negeri 4 Klaten juga sudah luar biasa perjuangannya, ya. Di opsi juga ikut di opsi, ada sama, kami juga sama, sehingga kita sama-sama berjuang di madrasah masing-masing.
konsentrasi lebih banyak ke prestasi akademik, baik itu di kota, di provinsi, nasional, bahkan internasional. Nah, jadi lebih banyak ke akademik. Jadi kami di sini berusaha untuk membangun, meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan sehari-hari. Jadi di Wadah Humas sudah menjadwal Bapak Ibu guru tanpa terkecuali, yaitu pendidik, tenaga pendidikan itu sudah terjadwal untuk penyambutan siswa di pagi hari. Saya kira itu sama dengan MTS Klaten. Jadi pagi kita sudah menyambut anak-anak di pintu gerbang 6 sampai 7 Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan itu menyambut di pintu gerbang. Salam, sapa, senyum, kemudian anak-anak masuk ke madrasah. Ada komunikasi di sana. Kenapa jilbabnya tidak disetrika? Kenapa tidak pakai ciput atau dalaman ini? Kenapa tidak dipakai asapnya? Seperti itu ada komunikasi pada saat kita menyambutkan kedatangan. Kemudian berikutnya anak-anak masuk kelas didampingi wali kelas masing-masing. Jam ke-0 sebelum jam ke-1 anak-anak zikir di kelas. Ada beberapa kelas yang sholat jamaah di masjid. Kebetulan masjid kami ada di lantai 2 karena di madrasah ini tidak bisa menampung sejumlah 1.153 siswa, sehingga yang sholat di masjid itu hanya beberapa kelas, yang lainnya di kelas untuk zikir bersama, dipandu oleh bapak atau didampingi oleh bapak ibu wali kelas. Kemudian bersamaan dengan itu bapak ibu guru yang bukan wali kelas itu zikir bersama di ruang guru wajib. Dan itu sudah terjadwal memimpin siapa. Jadi kita membiasakan itu sehingga kalau ada kesalahan pada anak-anak kita bukan menyarankan anak-anak, tetapi introspeksi diri. Kenapa kami guru-gurunya sampai anak-anak seperti itu? Jadi kita membiasakan untuk zikir bersama di ruang guru setiap hari sudah terjadwal. Kemudian yang tenaga pendidikan bagaimana? Tenaga pendidikan juga zikir bersama dengan Bapak KTU di ruang TU seperti itu. Jadi semuanya zikir bersama sampai jam 7 karena jam 6.40 anak-anak sudah masuk ke kelas masing-masing. Jam 7 mulai masuk pembelajaran jam pertama. Nah, nanti sampai selesai jamaah zuhur, jamaah asar pulang. Dan selanjutnya ekskul. Selama masa pembelajaran ini di madrasah kami yang sudah berdiri mulai dari Maret 1978 sampai sekarang 45 tahun sudah ada 8 kepala madrasah. Jadi memang semuanya itu dengan perjuangan Bapak Ibu, tidak serta-merta begitu berdiri langsung langsung prestasinya luar biasa. Dulu madrasah ini dipandang sebelah mata. Artinya bahwa di Kota Malang ini bahwa madrasah itu masih nomor 2, sehingga dasar yang kuat dari kepala madrasah ini menjadikan madrasah atau MTS Negeri 1 Kota Malang ini menjadi pilihan pertama sekarang. Insya Allah seluruh SMP di Kota Malang masih kalah dengan MTS. Yang dulu pejabat, kemudian pemimpin daerah, pejabat-pejabat, tokoh masyarakat itu menyekolahkan putra-putrinya di SMP favorit Kota Malang, sekarang beralih ke MTS Negeri 1 Kota Malang. Semuanya ada di sini, mulai DPR, mulai kejaksaan, mulai pengadilan, pemerintahan Kota Malang, pemerintahan Kabupaten Malang, DPR Kota, DPR Kabupaten, Kementerian Agama Pusat, Kementerian Agama Kanwil, dari Kanwil, kemudian kabupaten kota masing-masing, insya Allah di sini banyak. Rasa di MTS 4 Klaten itu juga punya kelebihan yang mungkin kami tidak ada di sini. Sebenarnya kami juga ingin belajar dengan seperti ini, kita bisa saling silaturahim, bisa saling sharing kelebihan, karena di sana ada studi komparasi ya. Jadi kita akan saling mencari, menggali variabel-variabel, menggali
beberapa hal menggali pengetahuan yang memang bisa memaksimalkan di madrasah masing-masing. Nah, itu, okay. Jadi mohon maaf sekali, ini madrasah kami monggo belajar bersama-sama, saling tukar, saling memberi, dan kami mohon izin nanti yang tidak baik di sini tidak bisa dibawa pulang, mohon dibawa pulang yang baik-baik saja. Semoga kami juga bisa mengunjungi balik teman-teman yang ada di MTS 4 Klaten. Sebenarnya pengen Pak, tapi kok ya kayak itu gitu lah, orang jabatan gitu. Ini kok di madrasah terus angker mereka betul-betul gitu. Karena banyaknya kegiatan dan banyaknya kunjungan. Nah itu yang bisa. Ini sekali lagi terima kasih ini karena bapak ibunya senior semua. Kami sudah senior semua Bu ya. Tapi banyak yang senior itu, banyak senior semuanya. Alhamdulillah. Dan yakin karena sudah senior ilmunya sudah banyak. Karena memang kalau buatan yang senior itu memang amat sangat dibutuhkan. Selanjutnya pemaparan singkat dari Wakil Kepala Bidang Kurikulum Muhammad Kholis Widodo MPD. Di sini pelayanannya karena sudah mendapatkan SK untuk penyelenggaraan SKS High School, sehingga kami menyelenggarakan SKS High School yang dicuti sudah ada 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Kami mengambil yang 2 tahun sampai 3 tahun. Yang 4 tahun tidak kami ambil. Kasihan anak terlalu hamba. Nah, untuk SKS ini tadi disinggung sedikit oleh Ibu Kepala tadi, ada kelas program ini. Saya langsung saja pada perekrutannya. Kelas olimpiade kata kami dimuat dan tahun ini melalui sebuah assessment test di awal masuk bulan Juni. Itu kami dengan assessment test berdasarkan nilai PPDB. Jadi nilai PPDB itu kita ranking, misalnya yang pintar matematika, pintar IPA, karena tes masuknya di sini. Kami ambil 150 anak untuk saya tawari masuk ke kelas olimpiade. Kemudian anak yang berminat bisa mendaftar dan kami adakan assessment test. Kami ambil 32. Kemudian yang kelas di rumah kami ambil dari nilai bahasa Inggris yang terbaik, 150 anak terbaik. Saya tawari yang mau masuk di luar silakan daftar. Setelah daftar kami adakan tes juga rating sama seperti kita ambil 32 anak. Kemudian yang tampil dan bahasa Arab juga punya anak yang memiliki minimal 1 hafalan, 1 juz minimal. Walaupun ada jalur kafir itu 5 juz. Tapi ada yang anak tidak lewat jalur kafir itu berbeda, tapi dia punya hafalan 1 juz, 2 juz. Kita tahu juga siapa tahu bacaannya bagus. Kalau masalah hafalan itu mudah, tapi bacaan yang bagus itu yang sulit ya, untuk memoles itu terbaiknya. Nah, juga kita ambil 30 pembelajarannya selain pembelajaran reguler sampai dengan kelas excellent, ada pembelajaran belajar. Untuk yang bahasa Inggris, penguatan penguatan bahasa Inggris dan bentuk berbasis. Kemudian untuk yang olimpiade itu pembelajaran di luar jam juga, itu ada pembelajaran khusus materi-materi olimpiade. Sehingga anak yang kelas 7 itu di sini sekolah 3 bulan sudah siap di karena sudah dibina sejak awal. Kemudian untuk kelas takbir juga demikian, ada target-targetnya. Jadi setiap kelas ini ada ketua programnya, ada ketua program kemudian targetnya. Nanti baru dilaporkan hasilnya. Nah, oleh karena itu, insya Allah kita akan mempersiapkan anak-anak yang berbakat dan benar sesuai dengan bakatnya. Nah, itu matematika yang dilakukan di dan di kelas olimpiade ini masih kita bagi menjadi matematika, fisika, biologi, IPS.
Kemudian untuk pembelajarannya Bapak Ibu kami menggunakan kelas digital. Kelas digital kelas 9, kelas 7 masih belum. Kelas 7 masih belum terpasang wifi. Anak-anak tidak diperbolehkan membawa HP tapi membawa laptop. Untuk wifi-nya kita sediakan per pos. Sehingga kita tinggal kabel sama kasih putar per pos. Nah, kemudian untuk pembelajarannya menggunakan platform Google Site. Kami tidak menggunakan elemen madrasah, tapi pakai Google Site karena lebih ringan, lebih mudah, guru lebih bisa berkreasi, kreativitasnya mau menambah fitur-fitur apa bisa. Tapi kalau elemen madrasah itu pakai dari pusat, dibuat dari pusat itu kita kesulitan untuk menambah fitur. Disebab itu butuh server kalau itu. Nah, kalau listrik mati di sini, servernya mati, yang di rumah nggak bisa akses. Makanya kami memakai Google Site. Itu kemudian untuk yang SKS dulu nih. SKS ini sebenarnya 3 tahun dan 2 tahun. Cuma yang saya tayangkan di sini adalah yang 2 tahun, karena kalau 3 tahun sama-sama. Tapi pembelajaran sama hanya pada waktu. Satu perikutaannya adalah berbeda dengan akselerasi tahun dulu. Kalau itu diadakan pengamatan oleh bulan Juli, ya, Juli atau pertengahan masuk itu langsung diamati sampai bulan akhir Agustus. Diamati kecepatan belajarnya, ketahanan belajarnya, kedisiplinannya, ya, nilainya, ya, termasuk kerajinan. Nah, itu kemudian diusulkan oleh Bapak Ibu Guru dan kelas, diusulkan ke tim SKS. Setelah diusulkan sama tim SKS dibentuk direktur. Oh, temanya ini anak sekitar 60. Dari yang 60 ini kemudian kita diskusi dengan Bapak Ibu Guru dan kelas dan tim SKS, tim guru itu menentukan bahwa yang paling layak untuk ini. Terus bisa kita kasih tes akademik. Padahal tujuan tidak ada. Tapi ini memantapkan kita bahwa pilihan kita tepat. Setelah tes akademik kita semakin mantap, kita cari lagi misalnya ketemu 26 anak. 26 anak ini orang tua kita undang, kita sampaikan bahwa putra putri Bapak Ibu layak untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Kalau orang tua setuju, anak-anak juga berminat, maka lanjut mengisi surat undangan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Berarti ranking di bawahnya yang naik. Itu perekrutannya. Kemudian teknis pembelajarannya itu sama. Ini contoh surat pernyataannya, kemudian ini penjaringan. Nah, untuk kegiatan belajarnya kita pakai UKBM, tapi sekarang kita pakai UKBM yang digital. Kalau dulu pakai UKBM yang cetak, ya itu ternyata biayanya besar. Kalau terus-terusan anaknya yang cetak juga nggak mentolong, ya tak terus juga itu cetak. Kalau kita yang cetak kan biayanya besar. Di awal itu saya habis sekitar 60-70 juta. Itu masih sebesar. Akhirnya kita lakukan, kita pakai sekarang digital. Nah, pembelajarannya sama. SKS 2 tahun maupun 3 tahun. Anak yang memang cepat, kemudian dia ingin tes lebih dulu boleh. Pak, saya sudah selesai, tapi saya mau tes dulu. Nah, kemudian kalau sudah tes nilainya bagus, kemudian KKM mau lanjut juga memang berbeda. Jadi berbeda dengan temannya. Itu berlaku walaupun SKS 2 tahun juga SKS 3 tahun. Kemudian saya pakai hanya sama ya. Walaupun yang 2 tahun juga dia ada kegiatannya, mengikuti kegiatan yang ada di madrasah. Nah, yang mungkin penting ini adalah pendidikan akademik. Jadi anak-anak yang baik 3 tahun 2 tahun, utamanya yang 2 tahun karena ini sangat
menurut kami agak rawan. Jika ada permasalahan, maka harus positif. Kalau masalahnya itu di diagnosa ternyata masalah keluarga, maka yang menyelesaikan adalah tim bina wali kelas dan orang tua. Jadi, proyek pertama itu kami melakukan kegiatan hybrid basar. Hybrid basar ini basar online dan offline. Karena saya tahu anak-anak itu suka dunia digital, HP, juga kita arahkan ke situ. Jadi yang mereka jualan melalui online juga offline. Nah, yang online ini tidak umum, tidak kita jual umum, tapi khusus orang tua. Kalau umum, waduh, sekolah ini nggak jadi sekolah, ini jadi pasar. Karena ketika online itu kan mereka harus tahu barang. Grab, Gojek, apalagi Shopee atau apa ya, itu di sini ngambil barang. Jadi mereka orang tuanya itu, ya orang tua yang lain juga, itu mau beli secara online terus pakai fasilitas apa? Ada yang Gojek, ada yang Grab. Nah, jadi mereka datang sini, banyak Grab, Gojek, gudangnya di kelas. Setelah itu berikutnya proyek hybrid basar itu online dan offline di sini di depan sini. Jadi offline-nya ada, masih melayani online tapi khusus guru. Nah, khusus guru nggak boleh beli secara offline, harus online. Entah itu pakai Telegram atau pakai WA atau pakai pokoknya online. Nah, yang kita lihat waktu itu adalah kreativitas dari apa yang mau dijual, modelnya berapa, nanti harganya berapa. Yang dijual itu boleh bukan produk sendiri. Ya kayak di Shopee itu kan banyak yang menjualkan produk mereka. Intinya adalah kewirausahaan. Ya, yang kita berarti adalah kewirausahaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah batik Malangan. Anak-anak itu mendapatkan materi kedesanan, kemudian sekaligus praktek sampai jadi, sampai kering besoknya dipakai dan dipresentasikan bagaimana cara membuatnya dan macam-macam. Nah ini ketika dikumpulkan di lapangan mereka mendapat ini narasumber. Ini juga seorang guru, tapi bukan guru sini, guru SMK. Ya, guru SMK. Di rumahnya ada. Kegiatan diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan dari MTS Negeri 4 Klaten ke MTS Negeri 1 Kota Malang dan sebaliknya. Liputan, Ali Murtopo.